saya akan mencoba untuk mengundang kembali Mas Kavi untuk bergabung sore hari ini. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya kondisi pasar untuk hari ini, hari Jumat 17 September 2021. Dan sore hari ini saya akan membahasnya bersama Mas Kavi dari Pintraco Sekuritas. Oke, selamat sore Mas Kavi. Sore Bli. Oke, Mas, saya ulang. Kalau kita lihat data-data perdagangan kita selama 4 hari di pekan ini, Mas, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, hanya di hari Senin yang indeks harga saham gabungan kita itu bergerak di zona hijau, sementara 3 hari berturut-turut dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis itu mengalami koreksi, walaupun koreksinya tipis. Kalau obrolan saya kemarin dengan teman-teman, ada Mas Irfan juga dari DX, kemudian Mas Ridwan dari Penin, kita memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari ini rebound, akan bergerak di zona hijau untuk menutup hari di pekan ini. Bagaimana ini kondisinya untuk hari ini, Mas Kavi? Sobat, untuk hari ini mengalami penguatan sebesar 0,381% untuk perdagangan hari ini. Adapun hari ini total transaksi kita ya sekitar 16,31 triliun, yang mungkin kita bahas beberapa hari yang lalu bahwa hari ini ada aksi yang dimana seluruh transaksi Bursa Efek Indonesia akan disumbangkan ya untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi atau COVID-19. Nah, hari ini terbukti walaupun tidak seramai waktu di waktu kegiatan pertama ya, yang di tanggal 9 September kemarin yang sempat total transaksinya kita di 20 triliun lebih ya. Hari ini cuman 16, triliun untuk total transaksi kita atau total value-nya. Tapi ini mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya rata-rata perdagangan atau total value transaksinya kita itu di kisaran 10 atau sampai 11 gitu ya untuk total value transaksinya kita gitu ya. Nah, adapun dari ISG kita sempat turun tadi di 6086, titik terendahnya, titik tertingginya sempat naik di 6133.246 atau ditutup atau berada di titik closingnya ya. Jadi harga tertingginya hari ini berada ditutup di harga penutupan juga gitu ya untuk perdagangan hari ini. Nah, untuk transaksi net untuk total foreign net foreign untuk hari ini mencatatkan foreign net buy ya sebesar 5,63 miliar untuk perdagangan hari ini. Kalau kita lihat hari ini memang betul tadi yang disampaikan sama Lia kemarin, ada yang disampaikan bahwa memang kita prediksikan hari ini untuk isi kita akan mengalami rebound gitu ya. Nah, kita memang kalau dari kami sendiri dari Pintraco Sekuritas karena hari ini sempat turun di 6085 karena kita pasang support ada di kisaran 6094 ya, yaitu berada mengikuti live kemarin ya. Ada gap up ya, tinggalkan IDX secara teknikal ada gap up di kisaran 6099 sampai 6094. Nah, hari ini berhasil ditutupi dan bahkan hari ini mampu ditutup naik gitu ya di level 6133. Nah, untuk SG-nya kita sendiri kalau kita lihat ini masih dalam, kalau kita tahu bahwa untuk sekarang SG-nya kita harga psikologisnya di 6100 ya, Bli. Jadi karena hari ini tutup di 6133 masih di atas angka psikologisnya ISG di 6100, besok akan diperkirakan akan menguji lagi di resisten terdekat ya, atau di resisten terdekatnya itu di 6137 dan 6157 Bli untuk ISG sendiri gitu. Oke, kalau kita
lihat dari nilai transaksi yang Mas Kavi sebutkan tadi hanya di 16 triliun ya, sementara prediksi kita itu akan melebihi 20 triliun. Nah, faktor apa yang mempengaruhi di situ Mas Kavi? Karena kalau kita lihat antusias investor kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu kan seperti Stefan kemarin juga menyebutkan bahwa ini kegiatan dilakukan di hari Jumat yang banyak yang memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang sebenarnya bersifat positif. Namun di luar dugaan transaksi hari ini di bawah 20 triliun walaupun sudah tergolong sangat tinggi di angka 16 itu. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi investor kita sehingga transaksi tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya? Memang untuk di kegiatan pertama di awal ya tanggal 9 September itu kenapa hari ini cuma tidak sebesar di pertama diadakan ya di tanggal 9 September atau hanya di bawah 20 triliun atau di kisaran 16 triliun. Salah satu faktornya mungkin di 9 September kemarin itu atau di kegiatan pertama itu juga bertepatan dengan aksi IPO atau go public dari salah satu saham yang kita tahu merupakan dia juga salah satu masuk dalam 10 besar market cap, yaitu saham Bukalapak gitu ya, yang ramai diperdagangkan ya waktu awal-awal IPO. Itu juga salah satu faktor yang membuat perdagangannya kita untuk di kegiatan donasi di tanggal 9 September itu mengalami kenaikan cukup signifikan gitu. Nah, untuk hari ini kenapa tidak sampai tidak seheboh di tanggal September, mungkin karena salah satu faktornya itu karena hari ini ya kita tahu ya ini walaupun tidak sampai yang tadi sama beli ya tidak sampai nilai transaksinya 20 triliun, tapi ini sudah lumayan ramai gitu untuk transaksi kita dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin salah satu penyebabnya itu karena di kegiatan pertama ada saham Bukalapak ya yang baru IPO gitu. Iya. Oke, Mas, kalau kita mengacu pada pergerakan sektor ya, dari sisi sektor, kalau data ini sih data untuk yang kemarin, di mana sektor transportasi dan logistik itu mencatat pergerakan atau bertumbuh lumayan tinggi, yaitu 2,30%. Nah, bagaimana dengan sektor ini untuk pekan depan ini, Mas Kavi? Ya, kalau untuk sektor tersebut ya, ini juga masih bagus ya. Kalau untuk sektor tersebut, karena kita tahu ada beberapa. Kalau untuk transportasi ya, seperti mungkin kalau untuk kayak semacam, apalagi kalau kayak kita tahu ada kebijakan yang diperpanjang untuk PNBM ya, untuk mobil. Itu juga salah satu faktornya untuk yang bisa membuat sektor tersebut itu masih menarik untuk kedepannya. Itu boleh. Oke, dengan kebijakan pembelakuan PPKM termasuk di Kota Makassar ini, Mas Kavi, kemudian ada beberapa pelonggaran. Nah, kalau sebelumnya pelonggaran di mal-mal di mana kita sebelumnya hanya diperkenankan untuk makan di tempat atau dine-in itu hanya 20 menit, kemudian dilonggarkan menjadi satu jam. Kemudian belakangan juga sudah mulai dibuka bioskop atau tempat-tempat hiburan. Nah, kira-kira sektor apa yang bisa dipengaruhi akibat kebijakan-kebijakan itu, Mas Kavi? Oke, kalau untuk terkait kebijakan dalam negeri ya, seperti kayak perpanjangan PPKM, walaupun diperpanjang tapi ada pelonggaran yang tadi disampaikan sama beliau. Kita kalau untuk sektor-sektor yang masih dipengaruhi itu ya salah satunya kita masih masih optimis untuk saham-saham konstruksi dan properti beli. Ini masih menarik, apalagi di data yang ada secara histori untuk saham-saham konstruksi secara histori itu di bulan Oktober sampai bulan Desember itu selalu mencatatkan selalu mengalami kenaikan untuk di bulan-bulan tersebut gitu. Jadi
di bulan September inilah mungkin saatnya untuk teman-teman yang mau beli saham-saham konstruksi, apalagi kalau kita lihat beberapa saham konstruksi itu sudah mengalami ada indikasi untuk ada yang namanya technical rebound gitu ya, atau dulunya karena kita tahu sendiri untuk saham konstruksi sudah mengalami penurunan cukup dalam gitu ya. Nah belakangan ini atau dekat-dekat ini saham-saham konstruksi ini mulai banyak diminati lagi gitu ya, apalagi untuk sahamnya sudah lumayan murah juga gitu ya, apalagi makanya untuk kedepannya mungkin teman-teman bisa cermati untuk saham-saham konstruksi dan properti ini masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Oke, kalau secara spesifik kita melihat saham-saham di sektor konstruksi ini yang menarik untuk dicermati, kira-kira saham apa saja itu yang bisa kita cermati untuk pekan depan atau jangka panjangnya, Mas Kavi? Oke, kalau untuk saham-saham konstruksi ya, yang teman-teman bisa cermati ada sahamnya Wijaya Karya atau WIKA, seperti sahamnya WIKA ini menarik. Hari ini closing di level 1095 ya, atau mengalami kenaikan sebesar 1%, walaupun tadi naiknya cuma lumayan tinggi ya, hampir 6%-an untuk selama perdagangan hari ini, walaupun di closingnya ditutupnya cuman naiknya sebesar 1,39%. Tapi untuk saham WIKA ini masih menarik untuk teman-teman cermati. Targetnya saya masih di kisaran 1.200 sampai 1.300 untuk saham Wijaya Karya sendiri. Tuh. Nah mungkin teman-teman bisa cermati untuk level support Wijaya Karya atau batas risikonya ya. Batas risikonya kalau teman-teman ingin swing trade itu dalam artian teman-teman untuk jangka menengah gitu ya, karena memang kalau untuk saham konstruksi kita lebih bisa menyarankan untuk lebih ke jangka menengah, tidak disarankan untuk jangka panjang gitu ya. Kalau untuk jangka panjang mungkin teman-teman bisa mencermati saham-saham consumer, saham perbankan gitu ya. Nah untuk saham WIKA sendiri teman-teman bisa cermati batas stop loss-nya, kalau turun di bawah 1.000 beli itu mungkin teman-teman bisa abaikan dulu ya, atau kalau teman-teman sudah beli di kisaran 1.000-an ya teman-teman mending jualan dulu gitu ya, atau mending batasi dulu resikonya di situ di bawah 1.000. Tapi selama masih di atas 1.000 ini masih menarik untuk Wijaya Karya gitu boleh. Selain WIKA, apa lagi kira-kira yang menarik ini Mas Kavi? Ya, selain WIKA ada PTPP gitu ya. PTPP atau PP Persero ya. Ini juga masih menarik untuk teman-teman cermati. Untuk level supportnya sendiri di 1035, teman-teman bisa cermati level supportnya di 1035. Kalau turun di bawah 1035 mungkin hampir sama dengan WIKA ya, angka psikologisnya itu di harga 1.000 untuk PTPP. Jadi kalau turun di bawah 1.000 ya mungkin teman-teman abaikan dulu untuk PTPP. Untuk targetnya kita PTPP menargetkan untuk saham PTPP terdekat ya, kalau teman-teman yang maunya cepat gitu ya, atau mau fast trade gitu ya, atau swing trade mungkin bisa mengamankan keuntungan, atau bisa target profitnya itu di kisaran 1.080 sampai dengan 1.100 beli untuk PTPP sendiri gitu. Tapi kalau yang teman-teman jatuhnya swing trade gitu ya, swing trade dalam artian beli hari ini jualnya kapan-kapan gitu ya, kalau swing trade mungkin teman-teman bisa mencermati di level 1.200 untuk PTPP beli gitu. Oke, Mas Kavi, kalau misalnya ini kan untuk mereka-mereka yang sebenarnya sudah expert di bidang investasi di pasar modal. Nah, bagi teman-teman yang masih baru mau rencana berinvestasi atau masih baru pemula sebagai investor di pasar modal, nah hal-hal apa yang memang mereka patut cermati kalau dari selama pembincangan kita selama ini kan faktor fundamental, terus melihat bagaimana emiten itu, terus bagaimana perkembangan ke depannya, potensi seperti apa ke depannya. Nah, kalau kita berbicara banyak mengenai hal itu, kira-kira edukasi seperti apa yang bisa kita berikan untuk para investor kita, terutama yang memulai ini, Mas Kavi? Oke, kalau untuk teman-teman yang pemula sebenarnya kuncinya di saham itu dia, baik itu seorang trader, baik itu seorang investor, sebenarnya kuncinya ada di trading plan
gitu ya. Artinya teman-teman sebelum masuk ke pasar modal gitu ya, atau sebelum membeli saham perusahaan, teman-teman sudah punya plan-nya gitu ya. Karena gini beli, banyak kesalahan beberapa investor pemula, dia beli dulu baru analisa gitu ya. Jadi sudah ya kalau naik ya alhamdulillah, tapi kalau turun ya sakit hati duluan gitu ya. Baru dia cari tahu kenapa, apa penyebabnya sehingga dia sakit hati, atau apa penyebabnya sehingga sahamnya yang turun. Sebenarnya kan kalau kita ikut flow-nya yang benar, itu ya teman-teman sebelum membeli saham harus menganalisa dulu gitu ya. Harus menganalisa dulu. Apalagi sebenarnya kalau informasi hampir tiap hari ya ada live Instagram, apalagi kayak Sulawesi sama media sosial, hampir tiap hari menyediakan informasi up to date gitu ya. Jadi sebenarnya kunci yang paling utama untuk teman-teman investor saham pemula yaitu tadi, yaitu teman-teman harus memiliki trading plan dulu sebelum masuk ke satu saham gitu. Jadi kalau sahamnya naik tidak bingung gitu ya, atau juga kalau sahamnya bingung sahamnya turun juga tidak kebingungan gitu. Karena jangan pikir kalau sahamnya naik itu tidak bingung, tapi tidak bingung kalau tidak punya planning gitu ya. Karena ada beberapa investor dia sudah beli saham nih, terus sahamnya naik dia juga kebingungan, dia mau jualan dulu atau masih mau simpan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah punya trading plan itu kan sudah terencana gitu ya, atau dalam artian kalau sahamnya naik dia sudah tahu mau ngapain, kalau sahamnya turun juga dia juga sudah tahu mau ngapain gitu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah untuk teman-teman investor pemula yaitu tadi harus memiliki namanya trading plan beli. Gitu. Memiliki yang namanya perencanaan, apakah perencanaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang begitu ya maksudnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bermain ini Mas Kavi, berbicara mengenai saham-saham jangka pendek, menengah, itu kan seperti yang Mas Kavi sebutkan tadi, ada di saham-saham konstruksi, saham-saham properti, saham-saham transportasi dan juga logistik. Nah, kalau kita bermain di jangka panjang ada consumer good atau consumer non-consumer. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah jangka panjang, kalau tadi kan sudah disebutkan ada beberapa, ada Wika, ada PTPP juga yang untuk jangka pendek menengah. Nah, kalau jangka panjang ini saham-saham, kalau kita bicarakan secara spesifik ini apa yang memang menarik untuk dicermati atau dipantau ini Mas Kavi? Oke, kalau untuk jangka panjang teman-teman bisa mencermati seperti saham-saham lebih spesifiknya mungkin saham Telkom ya. Jadi menarik, apalagi kalau kita ketahui ada beberapa sentimen positif dari saham Telkom ya, kayak seperti anak usahanya yang ingin IPO juga, dan juga dia juga beberapa pengembangan ya dalam bisnisnya. Untuk Telkom untuk jangka panjang ini masih menarik. Telkom, selain Telkom mungkin di sektor perbankan masih oke, seperti kayak BBRI dan BBNI ini masih menarik untuk saham-saham tersebut untuk jangka panjangnya gitu. Karena kita tahu bahwa saham-saham BBRI kayak BBNI gitu ya, atau perbankan ini secara tren gitu ya, ini masih dalam trennya tren jangka panjang gitu ya, kalau untuk kita tarik beberapa tahun ke belakangan gitu. Oke. Mas Kavi, kalau misalnya kita sudah memahami tentang bagaimana perencanaan kita dalam dunia investasi, kemudian kita juga sudah tahu memahami faktor-faktor yang menentukan dari emiten itu, kemudian kita akan menentukan saham-saham yang akan kita pilih. Nah, bagi yang baru ingin berinvestasi nih Mas Kavi, bagaimana sih sebetulnya proses kita untuk bisa menjadi seorang investor? Oke. Untuk menjadi seorang investor ya, jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang investor atau ingin berinvestasi di saham, yang paling utama ya, selain dari ilmu yang teman-teman harus upgrade gitu ya, atau teman-teman harus mempelajari dulu terkait produknya atau segala macam, yang paling penting adalah harus punya rekening saham. Karena kenapa? Ya tidak bisa melakukan transaksi kalau tidak ada yang namanya rekening saham gitu ya. Nah,
untuk rekening saham sendiri ada pun beberapa persyaratannya gitu ya, yang teman-teman perlu lengkapi seperti kayak KTP, buku tabungan atas nama pribadi, yang ketiga NPWP. NPWP ini pun juga bersifat opsional gitu ya. Kalau teman-teman statusnya mahasiswa yang belum punya NPWP ini juga boleh, NPWP-nya tidak bersifat wajib gitu ya. Nanti teman-teman tinggal datang ke kami ya, ke sekuritas, bisa kontak saya atau bisa kontak CS-nya untuk dipandu untuk pembukaan rekening saham. Nah, untuk di Pintraco sendiri kita sudah proses pembukaan rekening sahamnya sudah full online untuk yang reguler ya. Jadi teman-teman walaupun dari rumah tidak perlu ketemu sama saya ya, apalagi dengan keadaan sekarang. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Teman-teman dari rumah ya, teman-teman juga bisa membuka rekening saham secara online gitu. Berarti sudah sangat dimudahkan ya untuk kita membuka rekening saham, dan prosesnya juga tidak terlalu panjang ya, dengan persyaratan yang notabene semuanya kita sudah punya. KTP sudah kita punya, kemudian NPWP kita juga sudah ada, kecuali mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, dan itu pun tidak diharuskan sekali untuk bagaimana kita memiliki NPWP kan seperti itu. Nah, begini Mas Kavi, kalau misalnya kita sudah memiliki rekening saham dan lain sebagainya, untuk kita bisa menentukan apakah kita nanti masuk di perbankan, di sektor perbankan, apakah nanti kita masuk di sektor properti dan lain sebagainya. Hal yang paling pokok yang harus kita ketahui, selain tadi misalnya kita harus memiliki perencanaan yang matang terkait dengan investasi kita, kemudian pembelajaran harus selalu di-upgrade gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pembelajaran, ada banyak sekali pembelajaran baik secara online ataupun tatap muka dengan teman-teman yang notabene sudah expert di dunia investasi. Nah, sekarang kan banyak sekali nih video-video terutama misalnya di YouTube yang notabene bagaimana mengarahkan teman-teman investor itu untuk bisa mendapat keuntungan secara instan. Nah, itu bisa nggak video-video seperti itu kita pakai untuk referensi untuk kita belajar berinvestasi di pasar modal, Mas Kavi? Oke, kalau video-video tersebut ya kayak di YouTube, kalau yang mengajarkan cepat cuan gitu ya, kalau sifatnya edukasi mungkin bisa beli kayak semacam market update ya, kayak misal yang sering dilakukan oleh Bisnis Sulawesi, memberikan insight kepada teman-teman itu, atau memberikan update kira-kira berita apa atau ada isu apa yang terbaru atau yang akan datang seperti apa, itu mungkin teman-teman bisa mencari informasi tersebut itu bagus untuk teman-teman berinvestasi. Tapi kalau memberikan rekomendasi gitu ya, atau yang mengajarkan teman-teman tetap cuan, selalu cuan, ya itu mungkin teman-teman perlu filter juga gitu ya. Karena kenapa ya, teman-teman harus tahu bahwa di saham ini ya bukan tempatnya orang mau cepat kaya gitu ya. Kita kembali lagi ke ke istilah investasi, yaitu cuman ingin mengamankan dananya teman-teman gitu ya. Supaya apa? Supaya dana teman-teman tetap bertumbuh, atau tujuan utamanya sebenarnya supaya tidak tergerus yang namanya inflasi gitu. Sehingga sahamnya nilai hartanya teman-teman tetap bertumbuh gitu. Jadi kalau mindset tentang mau cepat kaya, ini juga bahaya sebenarnya beli, karena apalagi investor-investor pemula sudah dikasih, wah nanti nih untung nih, apalagi yang sempat dijanjikan gitu ya, untung 20% gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi di dalam psikologisnya teman-teman dalam berinvestasi. Awalnya mau investasi jangka panjang, tujuannya dengar hal-hal tersebut batal niatnya gitu ya. Nah, itu saya bilang tadi, jadi sudah berubah niatnya karena mungkin mendengar hal-hal tersebut gitu. Apalagi kalau kita melihat kecenderungannya masyarakat di kita yang mau instan-instan, lebih suka yang instan-instan gitu ya dibandingkan proses gitu. Betul. Jadi kalau saran-saran saya, kalau informasi tersebut bersifat edukatif ya, kayak memberikan informasi terkait perkembangan market, itu sah-sah saja beli kalau untuk saya.
Oke, Mas Kavi, sebagaimana pengalaman Mas Kavi selama ini yang berkecimpung di dunia investasi. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas Kavi sempat menyebutkan ada case atau kasus investor kita itu beli dulu sahamnya baru menganalisa gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu terjadi, kira-kira kerugian apa yang bisa dialami oleh investor? Oke, kerugian yang pertama mungkin gini beli, yang tadi saya sampaikan, pada saat harga sahamnya naik, gitu ya, dia tidak mungkin ya, mungkin kalau dianalisa mungkin sudah kena target profitnya, gitu ya, atau target jualnya. Tapi karena dia tidak menganalisa duluan, dia kebingungan. Jadi dia cuma insting kayak gini, tunggu deh, nanti naik gitu, gitu masih bisa naik gini, kan gitu beli. Kan beberapa investor pikirannya kalau naik sedikit dia punya ke bawah, gitu ya, dia pasti berpikirannya masih bisa naik gini. Padahal dia cuman pakai perasaan, bukan pakai analisa, gitu kan. Nah, begitupun juga kalau turun sahamnya, dia akan beranggapan seperti ini, tunggu deh, akan naik gini. Padahal sahamnya secara analisa bisa mengalami penurunan cukup dalam. Itu makanya saya bilang penting yang namanya trading plan. Nah, apa sih isinya trading plan itu? Nah, trading plan itu teman-teman sudah punya kapan buy, kapan sell dalam keuntungan, dalam posisi untung, kapan sell dalam keadaan rugi atau stop loss, gitu ya. Karena kita tahu kan dalam investasi pasti ada risiko, gitu ya. Nah, risikonya salah satunya disebut namanya cut loss, gitu ya, atau harga sahamnya mengalami. Nah, untuk mencegah itu kita harus punya trading plan, gitu. Nah, risiko yang menghantui teman-teman kalau beli saham dulu baru analisa itu seperti itu, beli kebingungan nanti. Itu kapan mau jualnya, bisa nih, saham ini sudah naik nih. Nah, dia masih pusing, gitu ya. Dia masih kebingungan apakah mau jual dulu, apakah masih mau tahan atau seperti apa. Nanti risiko itu teman-teman akan hadapi kalau beli saham tanpa menganalisa. Oke, kalau misalnya kita menganalisa, paling tidak kita memiliki batas bawah dan batas atas itu ya. Kalau misalnya kondisi turun sudah sampai seperti ini, oke, kita lepas. Begitu juga kalau naik sudah sampai di batas yang kita analisa, oke, dilepas lagi gitu kan, seperti itu ya. Jadi tidak saran kemungkinan akan naik lagi atau kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Terakhir ini Mas Kavi. Nah, kalau sekarang pergerakan kita ditutup pekan ini kan mulai membaik ya, bergerak di zona hijau. Nah, kira-kira kalau ke depan di pekan depan ini seperti apa nih Mas Kavi, dan isu-isu apa saja yang mungkin akan mempengaruhi secara signifikan pergerakan pasar modal kita di pekan depan? Oke, untuk pekan depan mungkin investor masih akan menanti ya hasil keputusan The Fed itu akan ada di tanggal 21 sampai tanggal 22 September ya, terkait kebijakan apakah mau mengurangi stimulusnya ya atau tidak, gitu ya. Nah, ini masih dinanti oleh beberapa investor ya. Walaupun sudah ada wacana tetap akan dikurangi, tapi suku bunganya tidak langsung naik, karena kan yang dikhawatirkan beberapa investor domestik, gitu ya, kalau tingkat suku bunga di The Fed itu mengalami kenaikan, gitu. Nah, itu juga yang masih dinantikan sama investor, gitu. Kalau dari segi domestik mungkin kalau untuk beberapa bulan ke depannya, mungkin salah satunya itu tadi ya, pernah kita sampaikan ada window dressing, gitu ya, yaitu mempercantik mulai membeli saham-saham yang dalam kategori LQ45, gitu ya, atau beberapa bursa yang liquid, gitu deh. Kalau dari segi domestik. Dan isu-isu kebijakan PPKM, kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 juga masih cukup mempengaruhi pergerakan pasar modal kita ya. Ya betul. Okay. Tapi kalau kita lihat dari beberapa keputusan kayak perpanjangan PPKM ini kan beberapa investor sudah optimis beli, semakin hari semakin ke sini ini akan semakin berkurang atau sudah semakin dilonggarkan, gitu ya. Makanya kalau kita lihat ISG sudah 4 hari ya mengalami kenaikan dari hari Kamis yang lalu, dari tanggal dari 9 September sampai sekarang itu mengalami kenaikan cukup signifikan, mengalami cukup
kenaikan cukup signifikan gitu, Bre. Dan kalau kita lihat investor asing juga masih terus mengakumulasi saham-sahamnya di Indonesia, karena kalau kita lihat kan terus setiap harinya itu net buying mereka, dan itu juga cukup mempengaruhi. Betul. Untuk pekan depan nih seperti apa nih Mas Kavi? Kalau untuk pekan depan, teman-teman, ISG kita masih akan perkirakan bergerak di zona 6.100 sampai dengan 6.157 ya, beli untuk resisten atau batas atas terdekatnya itu di 6.157. Kalau mampu naik di 6.157, saya optimis bisa ke 6.200 untuk minggu depan untuk ISG-nya kita, gitu ya. Untuk ISG kita di minggu depan seperti itu. Kalau turun di bawah 6.100 akan kembali lagi menguji support terdekatnya di 6.050 dan 6.000 di level 6.000 gitu. Tapi optimis dengan beberapa data yang ada seperti kayak angka COVID-19 yang terus menurun ya. Ini juga salah satu sentimen positif juga untuk keadaan marketnya kita gitu. Jadi untuk perdagangan di hari Senin nanti, ISG akan diperkirakan bergerak di zona 6.100 sampai 6.157 dan 6.200 nih. Ya. Oke, terima kasih Mas Kavi bincang-bincang sore hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan ya. Sehat selalu Mas Kavi. Ya. Oke, terima kasih juga teman-teman sahabat Bisnis Sulawesi yang sudah selalu menonton live Instagram Bisnis Sulawesi setiap hari di pukul 16:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kita jumpa kembali pekan depan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sahabat Putra, sampai jumpa.